Kemudian moral juga dirusak. Keluarlah fatwa-fatwa yang aneh-aneh, jilbab tidak wajib misalnya. Ya, sehingga bebas wanita mengumbar auratnya, ya. Sampai ada sebagian orang yang tadinya memakai jilbab, sebagian pemudi, sebagian akhwat, sebagian wanita tadinya pakai jilbab, melihat ada fatwa bolehnya tidak berjilbab, dia buka jilbabnya. Ngapain saya menyusahkan diri? Buka jilbabnya, ya. Gara-gara fatwa seperti ini. Kemudian lagi muncul fatwa bolehnya LGBT misalnya, praktek homoseksual boleh. Apa ini tidak merusak moral? Ya, ini sangat merusak moral. Bayangkan kita dapati anak laki-laki kita pacaran sama laki-laki yang lain, ya. Ini menyedihkan. Kita dapati ternyata istri kita jatuh cinta sama istri orang lain, sementara suaminya jatuh cinta sama suami orang lain. Lucu. Terus gimana kalau gimana punya anak keturunan, ya? Bagaimana mempunyai kemudian kebahagiaan, ya? Ini bahaya seperti ini, merusak moral. Kemudian juga fatwa-fatwa yang lain seperti masalah kesamaan antara wanita dengan lelaki, ya. Sebagian fatwa dari mereka mengatakan bukan hanya lelaki yang boleh menceraikan, wanita juga boleh menjatuhkan talak, ya. Ini berbahaya. Berbahaya bagi kita kaum lelaki. Wanita, laki-laki, ya, laki-laki, ya. Bagaimanapun biasanya lebih mudah untuk menahan hawa nafsu atau mengontrol emosinya. Biasanya seperti itu. Meskipun sebagian mereka juga tidak. Tapi secara umum, berbeda dengan perempuan biasanya lebih mendahulukan perasaannya daripada rasionya. Ya. Oleh karenanya, terutama kalau wanita lagi sedang haid misalnya, ya terkadang sering emosi. Ya, terkadang mudah perasa. Kenapa? Karena kesehatannya lagi tidak stabil, ya. Nah, kalau ternyata sebagian wanita dibolehkan menceraikan, bahaya, ya. Bisa jadi suaminya dicerai 3 kali sehari, ya. Sedikit-sedikit kamu saya cerai, sedikit-sedikit kamu saya cerai, ya. Kemudian bukan cuma itu, fatwa lagi yang lain saya baca, ya, kalau lelaki dicerai oleh sang wanita, ya, sebagaimana wanita kalau dicerai ada masa iddahnya, masa penantian, ya, supaya rahimnya bersih. Kata para ulama, rahimnya bersih, maka butuh beberapa kali haid supaya benar-benar bersih. Sebagian mereka mengatakan kaum liberal, bukan cuma lelaki, bukan cuma perempuan yang ada masa iddahnya, laki-laki juga harus punya masa iddah, ya. Lama lagi, 4 bulan 10 hari. Ngapain, ya? Ya. Suruh nongkrong 4 bulan 10 hari. Apa yang mau dibersihkan, ya? Oleh karenanya rusak agama ini, ya. Rusak. Apalagi liberal itu bebas, tidak boleh menyalahkan. Siapapun boleh berpendapat. Saya mau ngomong apa saja, kamu tidak boleh protes. Oleh karenanya, serusak apapun liberal, tidak ada saling bantah-bantahan di antara mereka. Karena kalau mereka membantah, hilang label liberalnya, hilang. Karena liberal itu bebas, Anda harus membiarkan orang berpendapat. Silakan mau ngomong apa saja, silakan berpendapat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita berada di depan Masjid Istiqomah yang telah melewati lebih dari 1 tahun masa renovasi. Renovasi ini didukung sepenuhnya oleh jamaah dan muhsinin serta dukungan dari Yayasan Masjid Istiqomah Kaflim Pengadilan Jakarta Timur. Alhamdulillah, setelah melewati hampir 2 tahun proses renovasi pada masa pandemik ini, kami sekarang memasuki tahap-tahap akhir proses penyelesaian renovasi. Finishing perapian halaman depan Masjid Istiqomah dan perapian plesteran halaman belakang. Demikian dari kami. Maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dalam ucapan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.